Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh datang kembali menyembah Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan, biar kami boleh melihat ada harapan di hari esok. Mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya dan mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang mungkin tidak sedang baik-baik saja, tapi kami mau tetap percaya dan merasakan lebih lagi kasih-Mu. Biar dari mulut lidah bibir kami akui bahwa sungguh Tuhan baik, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau yang sempurna. Rancangan-Mu baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur. Hidup kami aman dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Bersyukur Kau sungguh baik Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab kasih-Mu sungguh indah, sungguh nyata kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami melihat tanda mujizat-Mu nyata di hidup kami. Kami rasakan kebaikan-Mu setiap waktu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Kau baik, baik Tuhan. Kau yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Kau nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Ya
Hidup kita adalah bukti kebesaran Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Oleh karena kasih karunia-Nya kita dilayani. Oleh anugerah-Nya kita dimampukan. Semua diberikan dengan cuma-cuma. Bukan berarti anugerah-Nya sesuatu yang murah untuk diberikan. Anugerah diberikan karena kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Oleh karenanya biar pagi hari ini sama-sama kita rasakan lebih dalam lagi kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Hingga kita dimampukan untuk terus hidup dalam rencananya. Dia yang ada di dalam hidup kita. Memberi kita kuasa. Memampukan kita terus melangkah, berjalan, meraih segala apa yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu. Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Oh Yesus, kami menyembah-Mu dengan pujian, dengan ucapan syukur. Oh
satu suara sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan-Mu, sebab Ia hadir dalam hidup kita, selalu ada di musim hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama naikkan syukur, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, agungkan nama-Mu, muliakan nama-Mu.
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu, kami mau diam dalam kasih-Mu. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kaulah Allah dalam setiap hidup kami. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, nama yang ajaib. Syalalaya lalamu, oh yalalaya si, yalalaya lalamu, oh yalalaya si, yalalalamu, kilelelelele, yalalalalalaya lalamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam setiap doa kami yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan.
Kami Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, di Efrata Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan yang ada dan perencanaan kegiatan untuk ke depannya. Engkau sendiri Tuhan yang terus Tuhan campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Efrata Tuhan, dan terkhususnya untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang terus Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menjadi dampak untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu ini Tuhan, agar terus bisa melayani Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa untuk Ibu Trivena Tuhan sebagai gembala nasihat kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang terus Tuhan menjagai, Engkau sendiri yang terus memelihara kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan semakin membaik Tuhan, dan Engkau terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini. Engkau sendiri yang terus mengurapi mereka semua Tuhan. Engkau sendiri yang terus berikan hikmat untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau terus Tuhan pakai kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menjadi dampak dan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di Efrata Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di Efrata Tuhan, yang mungkin hari-hari ini Tuhan lagi menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan, Engkau sendiri yang pimpin kehidupan mereka semua Tuhan. Engkau agar mereka terus tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan ada jemaat yang mulai undur dari ibadah-ibadah yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk selalu Tuhan Engkau mengingatkan mereka semua Tuhan, agar mereka tetap penting Tuhan mencari Engkau di dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana tahun depan Tuhan akan ada pemilu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan, Engkau sendiri yang memberikan Tuhan pemimpin yang tepat Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Engkau terus Tuhan jagai bangsa kami Tuhan dari bahaya apapun Tuhan, dari bencana apapun Tuhan. Berikanlah damai sejahtera Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, agar bangsa kami ini Tuhan terhindar dari apapun Tuhan, agar bangsa kami ini Tuhan Engkau selalu melindungi Tuhan. Dan juga Tuhan terkhususnya untuk kota Semarang sendiri Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang pakai kota Semarang ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan damai sejahtera untuk kota kami Tuhan, di mana kami tinggal ini Tuhan. Engkau sendiri terus Tuhan jaga kota Semarang dengan keadaan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, banyak jemaat-jemaat yang terpulihkan Tuhan, dan banyak jemaat-jemaat yang mengerti Tuhan isi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa memberkati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hari ini kita belajar tentang sebuah komunitas. Ya, kita mau sama-sama belajar lagi lebih dalam lagi bagaimana komunitas itu dapat membangun kita. Nah, Lailah Gifty Akita mengatakan bahwa our stories hold unique inspiration for one another. Artinya cerita kita itu punya inspirasi yang unik buat orang-orang lain di sekitar kita. Apa yang menjadi pengalaman hidup kita, apa yang menjadi kisah dalam hidup kita, seringkali itu bagi kita mungkin tidak enak, bagi kita mungkin tidak nyaman, bagi kita mungkin berat, tapi ternyata punya inspirasi, punya satu pengalaman hidup yang ternyata kalau diceritakan kepada orang lain menjadi sesuatu yang unik. Nah, Bapak Ibu, kita mau baca bersama-sama di Kolose 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Menarik Bapak Ibu ya, dalam sebuah komunitas kita perlu mengenakan yang namanya kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah pergaulan, kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kita mau sepakat bahwa kita ini makhluk sosial. Kita diciptakan tidak bisa menjadi sendiri. Amin. Kita diciptakan untuk bersinggungan, untuk bergaul, untuk saling akrab, membangun sebuah komunitas satu dengan yang lainnya. Nah, Alkitab berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih menjadi sebuah dasar dalam sebuah komunitas ilahi. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dan ingin agar kita meneruskan kasih itu pada orang lain. Berbagi menunjukkan kepedulian kita pada orang lain. Kita berbagi karena kita peduli dan mengasihi mereka. Bapak Ibu, kita mau sama-sama sepakat dulu nih bahwa kasih itu jadi dasar bagi komunitas kita. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita bisa menularkan, membagi kasih yang kita punya kepada orang itu. Dan kalau kita berbagi, itu menunjukkan sebuah kepedulian kita kepada orang lain. Nah, kita sama-sama belajar pagi hari ini bahwa sharing is the key. Berbagi itu adalah kunci. Berbagi tanpa kasih itu hanya seperti orang yang sedang amal. Ya Bapak Ibu ya, kita bisa kok memberi tanpa kasih. Kita bisa sekedar ya membagi aja, cerita aja tanpa kasih. Tapi tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih menarik jika disertai dengan kasih. Dalam sebuah komunitas sel, Bapak Ibu, coba bayangkan kalau kita sedang membagikan sesuatu kepada teman-teman komsel kita, tapi tidak dengan kasih. Hanya ya pokoknya sekedar ngomong aja sih, pokoknya sekedar ngobrol aja sih. Maka pulang dari komsel kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak akan mendapat sesuatu yang berkat yang bisa kita pakai untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika di komsel itu kita berbagi cerita, berbagi berkat jasmani mungkin, atau berbagi apa saja disertai dengan kasih, maka kita menjadi satu keluarga yang bersatu dan saling menyempurnakan satu sama lain. Kepedulian kita membuat kita jadi saling terikat, saling mengasihi ya. Jadi ketika nanti ada teman komsel kita, ada anggota, ada saudara dari komsel kita yang sedang mengalami mungkin kedukaan, mungkin satu masalah, kita akan kepengen banget untuk membantu keluarga kita tersebut. Komunitas sel itu adalah keluarga. Karena dalam komsel ada yang namanya hubungan. Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas, jika tidak ada hubungan, maka itu menjadi sia-sia. Amin. Ya, ketika kita berkumpul, bertemu, tapi tidak ada hubungan, kita ngobrol, kita saling berbagi cerita, tapi gak ada hubungan yang dekat, maka kita sedang melakukan sebuah kepura-puraan. Kita sedang membuang waktu Bapak Ibu bahkan. Ya, dalam sebuah komunitas sel yang adalah keluarga juga ada yang namanya tanggung jawab. Ada yang namanya empati. Ada yang namanya loyalitas dan pengorbanan. Komsel sebagai keluarga. Bapak Ibu, kita bersama dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan, pasti kita menjalin hubungan dan ada tanggung jawab satu sama lain yang tentu saja berbeda-beda. Suami tanggung jawabnya memberi nafkah,
istri tanggung jawabnya mengurus rumah tangga, gitu ya. Anak tanggung jawabnya belajar. Nah, sama dengan ketika kita ada di Komsel, kita punya tanggung jawab masing-masing. Dan satu-satunya tanggung jawab yang penting untuk kita pegang adalah menjaga hubungan dalam keluarga komunitas sel kita untuk tetap baik-baik saja. Ada empati, ada kesetiaan, bahkan ada pengorbanan. Bapak Ibu, komunitas sel ketika kita sharing, ketika kita sedang berbagi cerita kita, kalau tidak ada tanggung jawab di dalamnya, kalau tidak ada empati di dalamnya, atau bahkan ada kesetiaan, loyalitas, maka akan sangat mudah cerita yang dibagikan di Komsel ini, ketika kita tidak menganggap itu cerita keluarga kita, kita akan bagi keluar, dan itu tidak baik. Sharing dalam komunitas sel bisa mengenai kesaksian, pergumulan, berkat jasmani, dan lain-lain. Tapi yang perlu dicatat adalah komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling memberi dan tidak menuntut satu sama lain. Ini sangat penting Bapak Ibu dalam sebuah hubungan komunitas kita. Ketika kita ada di dalam sebuah komunitas sel atau komunitas apapun juga, ada perasaan bahwa kita harus menuntut. Aku kan kemarin sudah, sekarang kamu. Lah kamu kok diem aja? Kok kamu tidak pernah gerak? Kok kamu gak ada inisiatif dan lain-lain? Ketika tuntutan demi tuntutan itu sudah mulai ada, maka itu akan merusak, akan melukai komunitas itu sendiri. Mari kita sharing Bapak Ibu, apa yang menjadi kesaksian dalam hidup kita sepanjang minggu ketika kita tidak ketemu dengan teman-teman Komsel kita, atau apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pokok doa kita dalam minggu itu. Mari berbagi dengan teman-teman kita, mari sharing dengan teman-teman kita. Atau kita ada berkat jasmani, kita sedang diberkati lebih secara jasmani, apakah itu makanan atau mungkin keuangan atau apa, kita boleh berbagi dengan teman-teman kita. Karena komunitas yang sehat itu komunitas yang memberi. Ketika hati kita ingin selalu memberi, selalu memberkati komunitas kita, maka sebetulnya di situ ada hubungan yang indah, ada loyalitas, ada kesetiaan yang terbangun, dan sisi pengorbanannya juga akan berjalan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa di Komsel kita belajar untuk saling menghargai. Kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketika teman kita sedang bercerita, sedang berbagi, kita hargai, kita dengarkan, sediakan telinga kita untuk mendengar. Kita juga belajar untuk menjadi tetap rendah hati. Mungkin kita jadi leader bagi mereka, atau mungkin kita ada di posisi yang kita lebih baik dari mereka, entah secara kehidupan kita, pekerjaan, atau apapun yang kita alami, mungkin kita lebih baik dari teman-teman kita. Tapi mari belajar dalam sebuah Komsel untuk tetap rendah hati. Kita juga bisa belajar untuk memahami kesulitan orang lain. Ayo Bapak Ibu Saudara, dalam komunitas kita, ayo kita belajar untuk mendengarkan, untuk empati dengan setiap kesulitan dari teman-teman Komsel kita. Atau kita mengasihi dengan tindakan. Kasih tanpa tindakan itu sia-sia. Kasih tanpa sebuah tindakan nyata atau aksi nyata, maka akan menjadi sebuah kasih yang bias. Saya tidak bilang Bapak Ibu bahwa kita harus memenuhi semua kebutuhan dari teman-teman Komsel kita, enggak. Kayak saya tidak bilang setiap pergumulan mereka, setiap kesulitan mereka harus ada jawabannya di Komsel, tidak Bapak Ibu. Tapi kita punya waktu untuk mengasihi, mungkin menyediakan waktu yang lebih panjang untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Atau mungkin kita bisa membantu mereka untuk mencari solusi yang tentu saja bukan untuk menyulitkan kita, tapi solusi yang dapat memenangkan teman kita
tapi juga menjadi berkat bagi hidup kita. Di Komsel kita juga bisa belajar untuk tidak menghakimi. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ini harus dicatat dengan sangat baik. Ada begitu banyak orang pahit, ada begitu banyak orang terluka, ada begitu banyak orang bahkan meninggalkan gereja dan Tuhan. Karena ketika dia berbagi cerita di Komsel, ketika dia sedang ingin didengarkan, ketika dia sedang mengalami sebuah kesulitan, yang didapat bukan support, yang didapat bukan telinga yang mendengar, yang didapat bukan kasih yang bertindak, tetapi sebuah penghakiman. Apa yang didengar di Komsel jangan keluar, jangan diceritakan di luar, jangan jadi hot news ya Bapak Ibu ya, jangan jadi bahan gosip. Ini keluarga kita loh yang sedang cerita, ini keluarga kita loh yang sedang mengalami kesulitan, ini keluarga kita loh yang sedang menerima berkat. Karena gak selalu harus kesulitan yang diceritakan, kadang ada berkat, ada kesaksian yang diceritakan oleh seseorang, kemudian kita ceritakan kembali, itu tidak membawa kebaikan buat orang itu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita belajar menjaga lidah kita untuk tidak menghakimi atau tidak bergosip. Banyak kali, setiap kali kita mendengar seseorang sedang sharing, sedang berbagi dengan kita, beliau orang tersebut menginginkan sebuah jawaban, menginginkan solusi, atau bahkan sederhana sekali hanya pengen didengar, hanya pengen menumpahkan unek-unek di hatinya. Tapi respon hati kita, reaksi kita, justru kita berkata, ya kita berdoa, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah kita mendoakan? Tidak. Begitu pulang dari tempat itu, kita tidak mendoakan, tapi kita cari teman yang lain, kita cerita, kamu tahu nggak, si ini loh dia lagi gini, tadi cerita kok di Komsel, si ini loh dia lagi ngalami ini. Hai Bapak Ibu, hai, dengar baik-baik Bapak Ibu. Komsel itu membuat kita belajar untuk menghargai setiap kisah atau peristiwa hidup orang lain. Dan setiap yang mereka ceritakan itu tidak membuat kita lebih baik dari mereka. Saya suka dengan satu kata yang menarik menurut saya. Dia berkata begini, jangan karena orang lain punya dosa yang berbeda dengan engkau jadi menghakiminya. Bapak Ibu, setiap kita punya dosa, setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan. Bukan karena orang lain punya kekurangan yang berbeda dengan kita, bukan karena orang lain punya dosa yang tidak sama dengan yang kita lakukan, bukan karena orang lain punya kelemahan yang tereksplor dan kita belum tereksplor, lalu kita dengan mudah menghakimi. Hari-hari ini saya sedang belajar Bapak Ibu, ketika ada orang yang menghakimi, ketika ada orang yang menceritakan yang tidak benar, ketika ada orang yang ngegosip, saya sedang belajar untuk diam. Karena seringkali kita tidak perlu membela diri, pembelaan itu ada, menjadi hak Tuhan. Menariknya, seringkali di Komsel, di sebuah komunitas rohani, justru kita menemukan orang-orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar saat teduh pagi hari ini, saya percaya ini bukan kebetulan. Ayo cek hidup kita, ayo cek hati kita. Apakah kita ini sedang membangun sebuah keluarga di Komsel? Apakah kita sedang menjalin sebuah hubungan di Komsel? Apakah kita sedang menjaga tanggung jawab kita di
komunitas kita? Apakah kita sedang pakai hati kita buat empati dengan keluarga kita di Komsel? Apakah kita sedang loyal dengan mereka, bahkan berkorban bagi mereka? Atau hari ini kita sedang merusak komunitas kita? Kita selalu menghakimi, selalu menyalahkan, selalu menyudutkan, atau bahkan tidak mau mendengar mungkin sekadarnya. Ketika dia cerita, kita seolah-olah diam mendengarkan, tapi di belakang kita sudah berkata, oh ternyata kamu kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah kita sedang seperti itu? Ataukah kita sedang berkata, aku mengasihi engkau, tapi tidak ada sesuatu tindakan yang nyata? Atau kita sedang berkata, ya itu derita lu, itu kesulitanmu, dan kita berkata, aku gak mau mikir, gak mau pusing. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu dengan kita? Sharing is the key. Berbagi itu sebuah kunci untuk kita menerima berkat. Jadi apa yang ada pada kita hari ini? Apakah kita punya kesaksian yang bisa kita bagi? Mari belajar berbagi. Mari menguatkan teman-teman di komunitas kita, supaya mereka lebih kuat di dalam Tuhan, supaya mereka melihat ada penyertaan Tuhan, supaya mereka melihat ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ataukah kita sedang bergumul sesuatu? Mari belajar percaya kepada komunitas kita. Mari berbagi dengan mereka. Mari ceritakan apa yang menjadi doa kita, supaya ada tangan-tangan yang ikut terlibat untuk mendoakan kita, supaya ada hati-hati yang ikut berbagi, supaya ada kasih-kasih anak-anak Kristus, kasih-kasih sebuah komunitas yang ikut memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sedang punya berkat jasmani? Entah itu kita pintar bikin makanan, entah itu kita sedang diberkati keuangan. Ayo berbagi dengan komunitas kita, karena berbagi adalah kunci untuk kita menerima berkat. Karena berbagi adalah kunci untuk membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu terobosan di dalam hidup kita. Saya ingin mengakhiri pagi hari ini Bapak Ibu dengan sebuah kesaksian. Ada seseorang, ada satu ibu yang tidak mau ikut Komsel karena begitu perih, begitu sakit dengan komunitas yang sebelumnya. Jadi ketika ibu ini sedang mengalami sesuatu, anak keduanya dipanggil Tuhan pulang ketika usianya 12 minggu kalau tidak salah pada waktu itu. Ketika dia mengalami itu, dia datang di Komsel, dia berkata kepada teman-teman Komselnya, doakan saya sedang sangat sakit karena anak saya pulang. Saya sedang sangat kecewa sama Tuhan karena anakku dipanggil. Doakan saya. Apa yang terjadi teman-teman, Bapak Ibu? Ketika disepakati mereka akan berdoa hari ini, gitu ya. Hari ini mereka akan berdoa dan kemudian teman-temannya akan berkumpul di hari ini jam ini. Di hari itu si ibu ini sudah menyediakan banyak hidangan. Karena dia tahu teman-teman Komselnya akan datang, keluarganya akan datang, dia sediakan banyak hidangan. Dia masak nasi, dia masak lauk, dia sediakan buah, dia bikin es, dia sediakan. Sampai di jamnya gak ada yang datang. Ditunggu setengah jam, tidak ada satupun yang datang. Dan kemudian ketika sudah setengah jam, dia telepon salah satu ketuanya. Dia bilang, Mbak ada di mana? Dan Bapak Ibu Saudara, jawaban dari ketuanya itu gini, aduh maaf ya Bu, saya lupa ngabari, hari ini kami ada Komsel gabungan di rumahnya si A, dan ini kami sedang Komsel. Haleluya ya Bapak Ibu ya. Wah, si ibu ini begitu kecewa. Dia sudah masak banyak. Dia berkata, loh piye aku sudah masak banyak. Dan jawaban ketua Komselnya enteng,
Oh ya enggak apa-apa, nanti pulang dari sini kami akan mampir makan. Bapak Ibu, singkat cerita pulang dari komselnya mereka yang gabungan itu, pulanglah si rombongan ini untuk mampir ke rumah ibu ini. Dan betul-betul hanya untuk makan. Mereka melupakan kebutuhan inti dari si ibu pengundang ini, bahwa dia pengen didoakan, dia pengen disupport, dia pengen didukung, ditopang dengan saudara-saudara seiman. Dan sejak hari itu dia begitu pahit dengan komsel. Buat apa komunitas-komunitas lagi kalau tidak memberkati? Dan tertutuplah satu komsel itu, karena semakin hari semakin habis anggotanya. Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini kita tidak mau pahit lagi dengan komsel. Ayo berbagi di sebuah komunitas, karena berbagi adalah kunci buat kita membuka pintu berkat dalam hidup kita. Baik kita yang membagi sukacita atau kita yang sedang membagi pergumulan kita, semuanya akan menerima berkat. Ketika kita membagi sukacita kita, berkat yang kita terima tentu saja lebih berlipat-lipat sukacita. Dan ketika kita membagi pergumulan kita, berkat yang kita terima, masalah kita akan lebih mudah untuk kita hadapi. Karena ada teman-teman seiman, ada rekan-rekan sekerja yang menopang kita di dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Selvi. Ayo kita mau terus menurut akan Tuhan dan kita lakukan kebenarannya. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah taruh pesan untuk kami boleh dengar. Tuhan berkati Ibu Selvi dalam keluarga, dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menurut akan kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini kami mau melakukan sepanjang kegiatan, sepanjang apa yang akan kami lakukan. Tuhan tuntun apa yang harus kami lakukan, Tuhan sertai. Bahkan Tuhan, apa yang akan kami putuskan, Tuhan tolong taruh hikmat kepada kami untuk kami memutuskan hal yang terbaik Tuhan dan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang membawa berkat yang dari Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, di situ ada berkat Tuhan yang tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali untuk besok pagi.